luar biasa ini bersama sahabat-sahabat tercinta, sahabat-sahabat tersayang, yang tidak lagi kita berbicara tentang perbedaan bendera-bendera partai politik. Yang akan kita perjuangkan adalah perjuangan seluruh partai politik kalaupun kita harus bicara partai politik. Saudara-saudara yang kami hormati, saya ingin mengutip sedikit karena ini adalah hari-hari bertepatan dengan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-68 di Bandung, yang dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Asia Afrika. Dan setelah Konferensi Asia Afrika 1955, tepatnya 18 sampai 24 April 1955, artinya hari-hari inilah, hari-hari ini saudara-saudara bisa membayangkan pertemuan yang besar, Indonesia baru merdeka, lalu kemudian terjadi perhelatan besar melibatkan negara-negara Asia Afrika. Dan setelah itu gelombang Konferensi Asia Afrika ini bergulir bukan hanya di Asia Afrika, tidak kurang 40 negara dalam waktu kurun 10 tahun. Setelah Asia Afrika, 40 negara Asia Afrika dan Afrika Latin berani berjuang memerdekakan dirinya dari penjajahan. Tepuk tangan untuk para pejuang kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya mengutip karena ini penting. Penting ketika berbicara, kita tidak usah menutup mata bahwa sebentar lagi ada pemilu 2024. Ada calon-calon yang akan hadir dalam kontestasi politik nasional sebagai pemimpin nasional maupun di tingkat lokal, baik DPRD maupun kemudian disusul dengan sekitar bulan November atau September ada pilkada serentak seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno waktu itu di pembukaan Konferensi Asia Afrika, izinkan saya mengingatkan dalam forum ini, menjadikan kutipan pidato Bung Karno di pembukaan Konferensi Asia Afrika menjadi api bukan api dari api yang membakar, tapi api yang membawa solidaritas perjuangan bersama bagi siapa, apapun agama. Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, teristimewa di bagian dunia kita ini. Agaknya di sini terdapat lebih banyak agama daripada di wilayah lain di muka bumi ini. Tetapi sekali lagi, negeri-negeri kita, maksudnya Asia Afrika yang hadir saat itu, adalah tempat kelahiran agama-agama. Haruskah kita terpecah belah karena adanya macam ragam dalam kehidupan keagamaan kita? Benar, tiap agama mempunyai sejarahnya sendiri, keistimewaan sendiri, kebanggaan istimewa dalam keimanannya sendiri, misinya sendiri, kebenaran-kebenaran khusus yang hendak disiar-siarkan. Tetapi kalau kita tidak menyadari bahwa semua agama besar adalah sama dalam pesannya untuk mengutamakan toleransi dan dalam anjurannya untuk mengamalkan prinsip hidup dan membiarkan hidup, live and let live. Kalau para penganut setiap agama tidak siap sedia untuk dengan cara yang sama menghormati hak-hak orang lain dimanapun juga, kalau setiap negara tidak melakukan kewajibannya untuk memberi hak yang sama kepada penganut segala keyakinan, kalau semua itu tidak dilaksanakan, maka agama akan turun derajatnya dan tujuan yang sebenarnya akan tercemar dan terputar balik. Kalau negeri-negeri Asia Afrika tidak sadar akan tanggung jawabnya dalam urusan ini dan tidak mengambil tindakan bersama untuk memenuhinya, maka kekuatan kepercayaan keagamaan yang sedianya menjadi sumber persatuan dan benteng terhadap campur tangan asing justru akan menyebabkan perpecahan dan dapat mengakibatkan hancurnya kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah oleh bagian-bagian Asia dan Afrika yang telah bertindak bersama-sama. Saudara-saudara, Indonesia adalah Asia Afrika dalam bentuk kecil. Indonesia, suatu negeri
yang mempunyai berbagai agama dan keyakinan. Di Indonesia terdapat Muslimin, orang-orang Kristen, penganut agama Siwa, Buddha, dan orang-orang dengan kepercayaan lain. Kecuali itu, kami dapat banyak golongan-golongan suku bangsa, seperti misalnya suku bangsa Aceh, Batak, Sumatera Tengah, Sunda, Jawa Tengah, Madura, Toraja, Bali, Ambon, dan lain-lain. Tetapi syukur kepada Tuhan, kami mempunyai kemauan bersatu. Kami mempunyai Pancasila. Kami mengamalkan prinsip hidup dan membiarkan hidup. Kami bersikap saling mengutamakan toleransi antara satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam kemacameragaman adalah semboyan negara Indonesia. Kami adalah satu bangsa. Bagus nggak? Bagus ya, luar biasa, indah sekali. Saudara-saudara, dan ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi untayan kalimat-kalimat dari Bung Karno itu adalah suatu rangkaian dari peristiwa bersejarah, dari peristiwa kebangkitan Indonesia 1908, nanti 20 Mei sebentar lagi, Sumpah Pemuda 1928, lalu terjadi perjuangan dan sebagainya, masuklah kita pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang didahului dengan adanya sidang Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan BPUPK. Suatu negara tidak mungkin bisa merdeka tanpa ada konstitusi. Menjadi penting bagi sahabat-sahabat perjuanganku API untuk kembali menjadi bagian, bukan hanya bagian. Tapi kan saya baru berbicara ini di pertemuan resmi, dia baru di rapat kerja API ini, baru akan saya sampaikan. Saya berharap saudara-saudara, para pendeta yang luar biasa yang hadir pada saat ini, jadilah bagian perjuangan apa yang disampaikan bukan tadi di pembukaan konferensi Asia Afrika, tapi yang terlebih penting jadi bagian dari apa yang diamanatkan konstitusi kita. Batang tubuh boleh diamanatkan, tapi ingat, pembukaan sudah menjadi konsensus kita bersama untuk tidak pernah diamandemen, karena disitulah ruhnya, disitulah cakrawatinya, apa yang disebut dengan Indonesia merdeka. Mungkin saudara-saudara berpikir, ngomong apa sih, ini nggak penting. Ini penting Bapak, ini penting sekali. Menjelang pemilu serentak 2024, pilkada serentak 2024, saya mengatakan hal ini berulang kali di berbagai kesempatan terkait dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau kemana kita, Pak Markus? Kalau visi dan misi setiap calon itu berbeda-beda, mau kemana kita? Akankah kita tetap menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Atau secara sistematis kita tidak sadar, kita digiring akan menuju negara yang bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi mungkin menjadi negara federal, atau lebih parahnya saudara-saudara, menjadi negara yang terpecah belah. Sejarah di belahan dunia lain membuktikan sekuat-kuatnya Rusia akhirnya bisa pecah. Saya tidak ingin itu terjadi pada Indonesia. Para pendeta yang terhormat, yang budiman, yang mulia, yang ada di ruangan ini, konstitusi kita, pembukaannya menyatakan hal yang luar biasa. Baru saja merdeka 17 Agustus 1945 diawali dengan deklarasi menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di mana visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya bukan ingin mengajari, saya ingin share, dan saya ingin berharap ada dukungan atas
kasih Tuhan yang luar biasa. Kita dipertemukan pasca Idul Fitri. Ya. Saya seorang Muslim, Bapak, Ibu. Saya menyatakan diri secara sadar sebagai seorang Muslim umur 24 tahun. Masuk Islam umur 24 tahun. Sebelumnya saya mempelajari berbagai kitab suci. Saya juga mendatangi berbagai tempat ibadah. Saya ikut kelas minggu dan sebagainya. Lalu saya memutuskan menjadi seorang Muslim usia 24 tahun. Tetapi bagi saya, seperti yang diamanatkan oleh Soekarno, setiap agama, setiap kepercayaan, dia memiliki keistimewaan. Dia memiliki ajaran-ajaran yang sebetulnya telah dirangkum secara luar biasa di dalam pembukaan konstitusi kita, yang disusun oleh para pendiri bangsa kita, yang bukan hanya berasal dari berbagai golongan agama, mazhab politik, tapi juga kepercayaan. Pembukaan, saya ulangi lagi, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu apa konteksnya dengan dalam negeri? Silahkan para pendeta mungkin ini juga bisa menjadi rekomendasi di dalam rapat kerja. Bagaimana API, ini belum pernah ada ini organisasi. Saya kebetulan bertugas di Badan Pengkajian MPR, Pak Ketua DPC. Ini sudah rekomendasi Badan Pengkajian MPR, tetapi belum pernah ada satu organisasi pun, apalagi organisasi yang terkait dengan keagamaan, berani merekomendasikan. Karena ini nasib kita semua, hidup dan biarkan hidup. Keberagaman, bineka tunggal ika, di mana amanatnya? Di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang harus menjadi visi kita semua, termasuk visi dari organisasi yang sangat kita banggakan. Lalu apa misinya? Misinya adalah kita untuk mencapai visi tersebut, memperjuangkan hadirnya pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya memberikan tantangan kepada API. Beranikah API merekomendasikan sebagai pelopor di dalam suatu rapat kerja resminya? Pak Markus mengatakan bahwa itulah visi-misi dari API. Itulah harus menjadi visi-misi dari seluruh calon. Pasangan calon 2024 tidak ingin ada yang menggunakan politik identitas. Bagaimana supaya tidak ada politik identitas? Kita bersepakat. Saya mohon dukungan. Rekomendasi dari Badan Pengkajian MPR. Visi misi siapapun calon pasangan dalam pemilu maupun pilkada kembali pada amanat konstitusi, visi alinea kedua, misi alinea kedua. Semoga ini menjadi salah satu rekomendasi dari API. Karena apa? Tadi kita sempat berdiskusi sebentar di ruangan dengan Pak Ketua Panitia sahabat saya. Kegelisahan rumah ibadah sangat sulit didirikan. Orang mau beribadah saja susah. Apakah ada satu agama pun yang ajarannya menyatakan harus menghajar, harus menghatam orang yang berbeda agama dan kepercayaan? Saya yakin tidak ada. Semua agama yang bukan tadi sampaikan,
ajaran agama memiliki keistimewaan. Dan kalau kita orang yang beriman, agama itu bagi kita sesungguhnya adalah enlightenment, pencerahan, bukan membawa pada perpecahan, bukan membawa kepada peperangan, tapi agama membimbing rasionalitas kita, keimanan kita, kalbu kita, tidak akan membiarkan akal sehat rasionalitas manusia menjadi keji dan tidak terarah, menghalalkan segala cara atas nama agama. Kalau seperti itu caranya, mohon maaf kalau saya pandangan pribadi saya, jika ada pihak-pihak yang berkelahi karena agama, sesungguhnya yang terjadi bukan tentang syiar ajaran agama yang mulia yang diturunkan, yang rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi adalah perebutan kuasa atas agama. Boleh buat tepuk tangan, pasti One ngomongnya gini ya gitu ya. Pasti One begini ya. Kalau ada Bang Juri, dia langsung lihat makanya dari tadi diajak ngobrol terus ini majelis umat Kristen Indonesia, kita upload tepuk tangan luar biasa. Ini adalah pertemuan yang penting bagi saya, meskipun hari ini saya sedang puasa Syawal dan sebetulnya sudah ada jadwal dahulu. Saya kebetulan Duta Aktif Nasional Republik Indonesia dan harus berbicara tentang Kartini karena kita sedang mengajukan arsip Kartini sebagai memori dunia. Tapi saya paksakan, saya harus datang berjumpa dengan Allah. Ini momentum kita. Jangan sampai pemilu hanya digunakan untuk menggiring rakyat ke bilik-bilik PPS. Setelah itu rakyat ditinggalkan untuk bisa ibadah aja dikejar-kejar. No way, tidak ada lagi kayak gitu. Setuju nggak? Oleh karena itu Bapak Ibu, ada rekomendasi saya mohon dimasukkan dengan amat-amat, karena ini akan menjadi cikal bakal mudah-mudahan organisasi keagamaan yang lain setelah ini mengatakan kami umat Hindu, kami umat Islam, kami umat Kristen Katolik, kami umat Buddha, kami umat Konghucu, kami umat kepercayaan dan sebagainya. Kami menyatakan satu visi Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kami umat agama dan kepercayaan bangsa Indonesia menyatakan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mendirikan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. That's my dream. Itu mimpi saya, bukan mimpi saya yang tiba-tiba ada dalam diri saya. Bukan, itu adalah mimpi para pendiri bangsa. Mereka yang bersusah payah mengorbankan bukan hanya harta benda, tetapi juga nyawa, darah dan air mata untuk kemerdekaan Republik ini. Kita tidak sendiri jika kita berani bergandengan tangan. Kalau kita bersama, kita pasti. Tidak mungkin hak-hak konstitusional rakyat yang lainnya bisa terpenuhi kalau keberagaman yang diberikan oleh Tuhan saja tidak dapat kita bertahan. Prinsip live and let live, hidup dan biarkan hidup keberagaman. Kita tidak memiliki hak secara duniawi maupun secara akhirat, katakanlah demikian, untuk menyeragamkan umat manusia. Tidak ada. Saya selalu bertanya, yang menjadi tugas kita, karena kita dalam koridor berbangsa dan bernegara, izin Pak Markus, saya sharing saja yang saya dapatkan di badan pengkajian MPR. Paling tidak, tugas kita bersama, Indonesia yang bukan hanya merdeka, Indonesia yang bukan hanya bersatu, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang berjuang bersama untuk menghentikan kemiskinan dan pembodohan kepada semua.
dalam bentuk apapun. Itulah cita-cita para pendiri bangsa. Itulah amanat para pendiri bangsa. Suka atau tidak suka, itulah langkah perjuangan kita bersama. Tidak ada yang tidak mungkin. Sesuai dengan semboyan dari api, kalau kita bersama. Kalau kita bersama, kalau kita bersama